Saya benar-benar mencintai panjenengan sebagai warga maupun sebagai saudara. Itulah ungkapan terima kasih kami setelah 10 tahun kami menjalani tugas ini. Wih, kah ngalamun astagfirullahaladzim. Ngalamun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya hormati dan hamba Allah saya megahkan. Tadi merupakan cuplikan yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo ketika memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023, berarti yang ke-78. Dan beliau menyampaikan bahwa saya beserta istri, kemudian beserta wakil Gus Yasin dan juga beserta istrinya mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf kepada warga Jawa Tengah yang selama ini dipimpin oleh beliau begitu. Inginnya Pak Ganjar datang satu persatu ke warga seluruh Jawa Tengah, berjabat tangan, kemudian menghaturkan terima kasih, mohon maaf. Intinya itu adalah merupakan bagian daripada kalimat yang disampaikan oleh Pak Ganjar Pak Ganjar Pranowo sebagai bentuk pamitan, karena memang beberapa hari ke depan sampai 5 September tugas beliau sebagai Gubernur Jawa Tengah itu akan selesai. Dan artinya Pak Ganjar antara dua pilihan, melanjutkan pengabdiannya menjadi calon presiden Republik Indonesia atau tidak melanjutkan. Dan karena kita sudah tahu bahwa beliau akan segera melanjutkan, mudah-mudahan masyarakat Jawa Tengah memberikan maaf yang sebesar-besarnya jikalau memang selama beliau menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah banyak sekali kekurangan. Dan karena manusia biasa pasti ada kekurangan, dan haturan terima kasih juga keberhasilan-keberhasilan yang selama ini diraih oleh Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Pak Ganjar beserta wakilnya, itu merupakan keberhasilan masyarakat Jawa Tengah pula, tokoh-tokoh masyarakat Jawa Tengah. Dan teman-teman saya hormati dan hamba boleh semangatkan, ternyata ada biasa ya, kita orang lamun di kampung biasa sok pamajikan teh ngadarungeng gitu. Saya lihat satu video di mana ketika istri Gubernur Jawa Tengah keur ngagibahkeun salakina, keur ngobrolkeun salakina teh nya eta Pak Ganjar. Jadi keur berbicara kumaha sih sosok Ganjar teh di mata sang istri gitu. Nah, itu dilakukan oleh istrinya Mas Anang, Ashanti. Ketika Mas Ganjar jadi gubernur, saya yang pertama lakukan adalah minta maaf ke anak, karena dia anak tunggal, tetapi sudah menjadi sorotan dalam tanda kutip anak seorang gubernur. Dia anak tunggal. Kalau dia berprestasi bagus, orang akan menganggap dia wajar anak gubernur. Ya. Tetapi kalau dia misalnya ikut lomba gak juara, loh gimana sih anak gubernur kok kayak gitu ya? Tetap. Benar-benar. Jadi memang dilemanya ketika Pak Ganjar menjadi seorang gubernur, kemudian ketika anak tunggal beliau itu harus, karena kan terbagi bukan mungkin pasti waktu Pak Ganjar yang harusnya seorang ayah bersama-sama terus bersama anaknya, anak hiji-hijina cenah anak tunggal kata Ibu Atikoh, harus merelakan ayahnya mengabdi untuk wilayah yang cukup luas Jawa Tengah dengan kondisi penduduk masyarakat yang sekitar 37 juta kalau tidak salah. Sedangkan anaknya pada waktu itu masih kecil gitu. Kemudian ketika sekolah pun ada posisi dilema tersendiri. Jadi lamun berprestasi ya wajar lah, itu mah ada budak gubernur gitu, sok aya pandangan gitu. Kemudian lamun teu berprestasi kumaha sih budak gubernur teh gitu, pasti gitu. Tong boro jangan-jangan jangankan di sekelas gubernur, sekelas di lingkungan saja di wilayah RT misalnya, lomba Agustusan misal kamari, istri-istri warga teh kan ikut lomba masak nasi gitu nya, masak nasi. Kemudian ibu RT nage otomatis kan ikutan, mau mungkin teh ikutan.
Kemudian yang menang itu istri RT. Dan memang merenan RT mah sering ngikutan masaknya, lomba masak. Dianggapnya nganggapnya kieu saenak rek ngeunah mau enak mau seenak apapun, mau seindah gimana pun pasangan kita pasti tetap kalah oleh keluarga RT gitu. Serba salah gitu nya. Dengan seperti itu ternyata mental dia jadinya terasah, sudah banyak menghadapi kuliku kehidupan meskipun masih muda. Yang paling tahu Pak Ganjar sebenarnya kan adalah istri ya. Seberapa yakin Pak Ganjar bisa memimpin Indonesia? Mas Ganjar itu typical fighter ya, dan dia selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada siapapun, kepada istri sebagai seorang suami, kepada anak sebagai seorang ayah, kepada keluarga, dan kepada masyarakat bangsa dan negara. Pokoknya kalau udah bicara masalah bangsa dan negara, itu pasti memberikan yang terbaik, apapun akan diberikan. Jadi dengan modal itu, insya Allah akan menjadi seorang yang amanah ya, karena tujuannya itu bukan tujuan materi, bukan tujuan tentang power, tapi ingin mengabdikan kepada masyarakat. Kalau secara pribadi, saya itu merasa sudah cukup, pencapaian ini sudah cukup. Tetapi kita ingin membalas budi masyarakat itu dengan mengabdikan diri kita untuk bisa lebih bermanfaat pada masyarakat. Mantap. Terima kasih Bu Atikoh sudah mendampingi Pak Ganjar selama 10 periode, selama 10 tahun, 2 periode menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, dan saya sih yakin memang Pak Ganjar pasti punya tim, pasti punya punya asisten, tim protokoler dan lain sebagainya. Tapi yang lebih tahu terkait dengan sifat keseharian seorang suami, kemudian kepribadiannya, tingkah lakunya, karakternya, ya pasti dia tidak lain dan tiada bukan, pertama adalah orang tuanya, yang kedua adalah istrinya, karena pasangannya ya, karena memang yang hidup berdampingan bersamaan, tidur bareng, kemudian juga makan mandi bareng, ya tiada lain dan tiada bukan adalah keluarganya. Terlebih ya Ibu Atika merupakan istri dari Pak Ganjar Pranowo yang selama ini menemani beliau, mendoakan, mensupport Pak Ganjar sampai berhasil selesai memimpin Jawa Tengah selama 2 periode. Dan kata Bu Atika, Pak Ganjar merupakan seorang tipikal yang fighter, memberikan yang terbaik ketika menjadi seorang ayah untuk anaknya, ketika menjadi seorang suami untuk istrinya, begitupun ketika menjadi pemimpin untuk rakyatnya, termasuk ketika beliau memberikan pengorbanan yang luar biasa untuk memimpin Jawa Tengah. Beliau berikan yang terbaik untuk masyarakat Jawa Tengah. Awalnya memang Ibu Atika berpandangan bahwa pencapaian sebagai gubernur itu sudah pencapaian yang cukup luar biasa, tapi karena memang pengabdiannya dipercaya oleh masyarakat untuk melanjutkan memimpin Indonesia, maka Ibu Atika siap mendampingi Pak Ganjar berjuang melanjutkan pengabdiannya ketika nanti dipercaya menjadi pemimpin RI 1. Mungkin itu teman-teman cukup luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semuanya, baik itu Teh Asanti, Mas Anang, dan seluruh masyarakat Jawa Tengah, khususnya kita semua warga negara Republik Indonesia, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga diberikan pemimpin yang terbaik yang menyayangi kita sebagai masyarakat. Kemudian juga karena penting, saya tadi baca-baca terkait dengan prestasi-prestasi Pak Ganjar di Jawa Tengah. Satu diantaranya ketika beliau memiliki program ojo korupsi, ojo ngapusi, jangan korupsi, jangan berbohong. Kalau nggak salah ngapusi itu berbohong. Dan itu dipandang oleh beberapa pengamat merupakan program yang efektif yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah. Betul, berarti tadi kata Teh Atika bahwa tujuannya memang bukan materi, bukan power, bukan kekuatan,
tapi memang murni pengabdian. Jadi kalau para pengamat mengatakan bahwa program efektif Ganjar dalam pemberantasan korupsi itu satu diantaranya adalah mendirikan desa-desa anti korupsi. Ketika dulu itu ada 23 desa anti korupsi menjadi percontohan, kemudian juga 23 sekolah dan lain sebagainya ya. Dan saya kira ketika pemimpin sudah tidak lagi bertujuan dengan materi, maka mengabdikan diri untuk masyarakat insya Allah akan maksimal karena niatnya betul-betul kemajuan bangsa dan negara. Hasbunallah wa ni'mal wakil, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.